RKV Indonesia, Terminal Kaula Muda, Pecinta Al-Quran, Pemimpin Masa Depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sri Kandi dan Duta Dakwah Indonesia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di pagi yang berbahagia ini, sebagai Presiden RKV Indonesia, saya ingin menyapa seluruh Sri Kandi dan Duta Dakwah Indonesia dengan semangat baru, The New Spirit. Semangat baru ini kita beri judul bergerak dengan langkah pasti. Sri Kandi dan Duta Dakwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengapa Anda berkumpul di RKV Indonesia? Ya, ini sebuah pertanyaan yang ada di dalam benak kita. Yang pertama, untuk apa kita berkumpul di RKV Indonesia? Yang kedua, lalu untuk apa kita bekerja bersama di RKV Indonesia? Yang ketiga, lalu apa yang akan Anda dapatkan ketika Anda berkumpul di RKV Indonesia? Baik, yang pertama, untuk apa Anda berkumpul di RKV Indonesia? Jawabannya adalah RKV Indonesia adalah terminal kaula muda, pecinta Al-Quran, pemimpin masa depan. Artinya, RKV Indonesia adalah wadah di mana para kaula muda berkumpul mencari yang hilang dari diri mereka. Apa itu? Love. Cinta. Cinta hari ini yang terpenggal. Cinta hari ini yang ternodai. Dan cinta hari ini yang retak. Bahkan cinta itu hari ini hancur berantakan. Ya, saya yakin itu yang sekarang kalian rasakan. Sehingga kalian semua disebut sebagai si pencari cinta. Ingin mengumpulkan kembali cinta yang berserakan. Ada di Aceh, ada di Sumatera, ada di Lampung, ada di Jambi, ada di Kalimantan, ada di Nusa Tenggara Timur, ada di Irian Jaya, ada di Bali, ada di Jogja, ada di Jakarta, di seluruh sepenggal Firdaus dari surga. Itulah Indonesia. Wahai sang pencari cinta, kehadiran RKV di zaman ini adalah mengumpulkan cinta yang berserakan yang dibawa oleh setiap anak manusia untuk disatukan dalam satu bingkai cinta bersama Al-Quran. Hidup dengan Al-Quran dan berjalan bersama Al-Quran, berpedoman bersama Al-Quran, dan pakaian dalam dirinya adalah Al-Quran. Itulah yang kita cari. Dan RKV Indonesia adalah terminalnya sang pencinta. Karena mereka ingin mengejar cinta yang maha kuasa, yang bertaburan di seluruh dunia. Dialah Ar-Rahman, dialah Ar-Rahim, dialah Al-Aziz, dialah Al-Ghafur, dialah Al-Quddus. Itulah mengapa kita berkumpul hari ini. Wahai jiwa-jiwa yang berada di seluruh Nusantara, ayo bangkit, ambil kembali semua cinta yang berserakan, bertaburan. Baik dia berada di pinggiran lautan atau di tengah samudera, baik dia berada di pinggiran danau, baik dia berada di dalam hutan belantara, atau dia berada di pinggiran persimpangan jalan. Raih, ambil, pegang erat-erat, berlarilah dengan kencang, sekencang-kencangnya, dengan melafazkan kalimatullah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus pegang dengan tangan kanan Anda cinta itu. Terbanglah Anda, berkumpul di Jakarta, merasakan indahnya hidup, merasakan jiwa-jiwa pecinta menyatu dalam satu cinta. Hidupku, hidupmu, hidup mati kita bersama Al-Quranul Karim. Itulah tujuan kita. Sri Kandi dan Duta Dakwah RKV Indonesia. Yang kedua, mengapa kita ingin di RKV Indonesia? Jawabannya adalah karena di sana
kita ingin merajut cinta kita. Sekali lagi saya katakan, kita ingin merajut cinta kita. Kita ingin mengumpulkan dan menyusun kembali bingkai cinta yang terpecah oleh nafsu kita, oleh ketidaktahuan kita, oleh kebodohan kita, sehingga dia menyatu kembali dan memulai awal dari sebuah peradaban. Dan peradaban itu adalah peradaban maju yang kita kumpulkan di dalam ayat-ayat cinta. Al-Quranul Karim, itulah yang kita kerjakan. Bekerja, berkumpul, berbagi, memberi, bahkan terus berkarya untuk Indonesia tercinta. Yang ketiga adalah, kalau kita telah berkumpul bersama di RKV Indonesia, apa yang harus kita lakukan untuk negeri ini? Jawabannya adalah berbagi, memberi, berjuang, lalu bergerak dengan langkah pasti. Lalu apa yang akan Anda dapatkan ketika Anda berkumpul di RKV Indonesia? Yang pertama, Anda menemukan lingkungan yang mereka memiliki peradaban tinggi, karena mereka menghabiskan waktu-waktu mereka dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Ketika ia sedih, dia mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika ia gundah, ia membaca Al-Quran. Jika ia gelisah, dan bahkan jika ia senang, ia selalu tidak melepaskan dirinya dari bingkai bersama Al-Quranul Karim. Dia tidak pernah sedih dan dia tidak pernah gelisah, apalagi menjadi orang-orang yang pesimis dalam menikmati hidupnya, menjalankan hidupnya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ketika ia bergabung di RKV Indonesia, dia akan merasakan Allah begitu dekat dengan dirinya. Kenapa? Karena dia dididik dan digembleng untuk selalu membaca Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, menghafal Al-Quran, mendengarkan ayat-ayat yang membuat ia berubah jauh lebih baik hari demi harinya, berubah menjadi hari-hari yang bermanfaat. Dan yang terpenting adalah, mengapa kita ingin bergabung di RKV Indonesia? Karena disinilah tempat merajut cinta yang hari ini bertaburan dan berserakan, dikumpulkan kembali dalam sebuah cerita cinta indah itu. The power of love, kekuatan cinta, yang kekuatan itu jika dipadukan dengan sifat ikhlas, tulus, sabar, dan syukur, maka ia akan menjadi sebuah karya yang besar yang menggetarkan Sidratul Muntaha. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menyebut nama mereka sehingga membuat para malaikat ingin segera turun dari Sidratul Muntaha dengan kecepatan tinggi untuk Indonesia. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Mereka menatap siapa di antara manusia yang terus mendoakannya, yang terus beribadah kepadanya, yang terus jiwanya dekat dengan Allah, yang terus menyebut-nyebut nama Allah. Lalu malaikat pun mendoakan mereka. Dan saat itulah the power of love mulai bicara untuk Indonesia. Yang terakhir adalah, mengapa kita berkumpul? Karena kita ingin pada tahun 2020 lahir banyak pecinta Al-Quran yang hafal Al-Quran, yang mengamalkan Al-Quran. Dan kita akan membuktikan dalam sebuah kegiatan besar, yaitu apel siaga Al-Quran RKV Indonesia di Monas sebagai lambang persatuan Indonesia yang apinya tidak pernah berhenti membara. Demikian dari saya, Presiden RKV Indonesia, pecinta Al-Quran, pemimpin masa depan, pelopor gerakan 1 juta rumah Quran Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.